Tari, seorang perawat muda yang bekerja di rumah sakit kota, dikenal sebagai sosok yang profesional dan penuh kasih kepada pasien-pasiennya. Setiap hari, ia merawat berbagai macam pasien dengan sabar, meskipun kadang perasaan lelah mendera tubuhnya. Namun, suatu pagi yang tampak biasa, Tari menerima tawaran yang berbeda dari pekerjaan biasa. Seorang wanita bernama Rini, yang terbaring sakit parah dan tidak bisa lagi bergerak, membutuhkan bantuan untuk dirawat di rumahnya. Tawaran itu datang dari seorang teman lama yang bekerja di rumah sakit, yang meyakinkan Tari bahwa Rini membutuhkan perawatan intensif di rumah, karena kondisi kesehatannya yang semakin memburuk. Awalnya, Tari merasa ragu. Rini adalah seorang wanita yang tidak dikenalinya dengan baik. Dia mendengar bahwa Rini sudah beberapa tahun terakhir ini mengasingkan diri, dan jarang berinteraksi dengan orang lain. Namun, karena keinginan untuk membantu, Tari akhirnya menerima tawaran itu. Setibanya di rumah Rini, Tari merasa ada sesuatu yang aneh. Rumah itu terlihat sangat tua, dengan jendela-jendela yang selalu tertutup rapat dan dikelilingi oleh taman yang sudah lama tidak terurus. Suasana sepi dan suram menyelimuti rumah itu, dan meskipun cuaca cerah di luar, udara di dalam rumah terasa dingin. Saat Tari melangkah masuk ke dalam rumah, bau bunga kembang kantil yang sangat kuat langsung menyambutnya. Aroma bunga itu sangat menyengat, hampir memabukkan, dan membuat Tari sedikit pusing. Rini sendiri terbaring di tempat tidur besar yang terletak di ruang utama rumah, dengan selimut menutupi hampir seluruh tubuhnya. Wajahnya sangat pucat, dan matanya tampak kosong, meskipun terkadang ada kilatan ketakutan yang muncul seketika di balik tatapannya. "Terima kasih sudah datang," suara Rini terdengar parau dan lemah, namun ada nada yang terasa menekan di dalamnya. "Aku membutuhkan bantuanmu lebih dari yang kau kira." Tari tersenyum dan mendekat, mengangguk dengan penuh empati. "Saya akan merawat Anda dengan baik. Tenang saja." Hari-hari pertama berjalan dengan tenang. Rini tak banyak berbicara, hanya kadang mengeluh tentang rasa sakit yang menderanya. Tari merawatnya dengan cermat, mengganti infus, memberi obat, dan menyiapkan makanan. Namun, semakin lama, Tari mulai merasakan keanehan yang tak dapat dijelaskan. Setiap malam, rumah itu terasa semakin gelap. Bukan hanya karena kurangnya pencahayaan, tetapi seperti ada sesuatu yang mengintai, menyelimuti setiap sudut ruangan dengan ketakutan. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan-bisikan yang datang dari dalam dinding rumah. Tari sering merasa ada yang mengamatinya, bahkan ketika dia sendirian di ruang lain. Suatu malam, setelah mengganti perban Rini, Tari duduk di kursi dekat jendela, mencoba untuk tenang. Tiba-tiba, suara pintu yang terbuka terdengar keras dari arah ruang tamu. Padahal, Tari yakin pintu itu sudah terkunci sebelumnya. Ketika dia berjalan untuk memeriksa, pintu itu tertutup kembali dengan sendirinya, dan bau kembang kantil yang menyengat kembali memenuhi udara. Tari merasa ketakutan, tapi dia mencoba untuk tetap rasional. Mungkin ini hanya angin, pikirnya, meskipun hatinya tidak bisa menepis rasa aneh yang menggelayuti. Namun, keanehan itu semakin menjadi-jadi. Hari demi hari, suara-suara itu semakin sering terdengar. Terkadang, Tari mendengar langkah kaki yang berat di lorong kosong, suara berbisik yang memanggil namanya dengan lembut, atau bahkan teriakan jauh yang membuat bulu kuduknya merinding. Rini sendiri semakin terbaring lemah, dan terlihat lebih kurus dari hari ke hari. Penderitaannya tidak hanya fisik, tetapi juga mental. Pada malam ketiga, Rini akhirnya berbicara. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia mengungkapkan sebuah rahasia yang membuat darah Tari serasa membeku. Aku terikat dengan sesuatu yang sangat kuat." "Tari," kata Rini dengan suara bergetar, matanya memandang kosong ke langit-langit kamar. "Aku pernah terlibat dalam suatu praktik, dalam dunia gelap perdukunan yang mengerikan. Dan sekarang, aku harus membayar." Tari terkejut dan terdiam. "Apa maksudmu? Apa yang kamu katakan?" Rini menghela napas dalam-dalam. "Aku mencari kekuatan untuk mengatasi rasa takutku, untuk menjadi lebih kuat.
Aku mengikuti ajaran seorang dukun yang mengajarkan aku cara mengikat diri dengan kekuatan gaib. Tapi aku tidak tahu, bahwa setiap kali aku menggunakan kekuatan itu, aku harus membayar dengan nyawa seseorang. Tari terdiam mendengarkan cerita Rini yang semakin mengerikan. Jadi, kau sudah membunuh seseorang. Rini mengangguk pelan, matanya penuh penyesalan. Aku tidak tahu, Tari. Aku tidak tahu bahwa roh-roh yang aku serahkan untuk mendapatkan kekuatan itu akan kembali menghantuiku. Dan sekarang, aku terperangkap. Setiap orang yang dekat denganku akan menjadi korban. Dan kau juga sudah terperangkap. Tari merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tidak percaya pada hal-hal gaib, tetapi kenyataan yang ada di depan matanya terlalu mengerikan untuk diabaikan. Rumah ini tidak hanya dihuni oleh Rini, tapi oleh entitas-entitas yang tidak tampak oleh mata manusia, namun terasa sangat nyata dalam setiap bisikan, dalam setiap langkah yang mengintai di balik dinding. Malam-malam berikutnya, teror semakin menjadi. Rini semakin lemah, dan kondisi fisiknya semakin memburuk. Setiap kali Tari mencoba untuk beristirahat, dia mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat, atau suara gemerisik benda yang jatuh. Pintu kamar Rini sering terbuka dengan sendirinya, dan terkadang Tari menemukan kembang kantil yang tiba-tiba bermekaran di sudut-sudut rumah, meskipun tidak ada seorang pun yang menanamnya. Suatu malam, ketika Tari sedang memeriksa suhu tubuh Rini, dia melihat sebuah bayangan hitam melintas di ujung matanya. Awalnya dia menganggap itu hanya halusinasi, namun ketika dia menoleh, bayangan itu kembali muncul, kali ini lebih jelas. Sosok itu tampak seperti seorang wanita dengan rambut panjang yang terurai, wajahnya tertutup bayangan gelap, namun matanya berkilat merah. Sosok itu mengarah langsung ke Rini, dan seketika udara di sekitar Tari terasa sangat dingin. Tari berlari keluar ruangan, gemetar ketakutan. Ketika dia keluar, bau bunga kembang kantil semakin menyengat, seolah memenuhi seluruh rumah. Dalam kepanikan, Tari mulai mencari cara untuk mengakhiri kutukan yang menjerat Rini dan dirinya. Dia mencari berbagai cara, mempelajari buku-buku lama, mencari bantuan dari orang-orang yang memahami dunia gaib, namun semakin dalam dia menggali, semakin banyak rahasia gelap yang terungkap. Rini tidak hanya terikat pada satu entitas, tapi dengan banyak roh yang marah dan menginginkan pembalasan. Saat Tari merasa tak ada jalan keluar, malam itu, dia terbangun oleh suara keras yang datang dari kamar Rini. Ketika dia berlari ke sana, dia melihat sosok Rini yang kini sudah bangkit, namun tubuhnya terbungkus oleh bayangan hitam yang bergerak liar. Rini menatap Tari dengan tatapan kosong, suaranya bergetar ketika berkata, "Kau sudah terperangkap, Tari. Tak ada yang bisa menyelamatkan kita sekarang." Tari merasakan kengerian yang luar biasa, dan saat itu, dia menyadari bahwa rumah itu bukan lagi sekadar tempat tinggal Rini. Itu adalah penjara bagi roh-roh yang ingin membalas dendam, dan mereka telah menunggu begitu lama untuk mengklaim jiwa mereka. Rumah itu, yang dikelilingi oleh kembang kantil, kini menjadi tempat di mana teror tak berujung akan berlangsung selamanya. Aroma bunga itu semakin kuat, dan dengan langkah berat, Tari merasa dirinya semakin tenggelam dalam kegelapan yang tak bisa ia hindari.